Ya, rekaman pertama tadi keulang dan aku harus record lagi. Jadi ini kayak udah recordan ketiga atau keempat gitu, keulang. Ya udahlah gitu. Ya, perkenalkan, nama aku Ahmad Riksan Adila dengan NIM 070. Aku dari kelas DKV 2024B. Ya, kita sering banget kan dengar istilah estetik gitu, entah itu di medsos atau di kehidupan sehari-hari. Tapi apa sih sebenarnya makna dari kata tersebut? Apakah itu artinya indah? Apakah itu artinya cantik? Atau artinya itu adalah sebuah hal yang bermakna gitu kan buat kita? Nah, menurut Immanuel Kant, estetika itu bukan sekedar fungsi, tapi pengalaman batin yang muncul ketika kita merasakan keindahan tanpa penilaian pribadi. Apa sih penilaian pribadi itu? Jadi penilaian pribadi itu mungkin seperti contoh kita mau denger lagu gitu. Teman kita ngasih lagu ini, tapi kita sebenarnya nggak suka sama lagu itu, tapi kita tetap ngedengerin gitu. Terus kita merasa, wah lagunya enak juga ya gitu. Nah, itu keindahan yang tanpa ada penilaian dari pribadi sebelumnya gitu. Kayak kalau misal kita membawa penilaian pribadi tersebut, mungkin kita bakal gak mau dengerin lagu tersebut. Jadinya kayak kita pengen dengerin lagu yang kita suka aja. Kayak aku sukanya Queen gitu. Jadi kayak oh yang bagus itu cuma Queen gitu. Padahal kita masih bisa membuka pikiran kita atau ya penilaian kita ke hal yang lain yang belum pernah kita sukai sebelumnya gitu. Nah, menurut Immanuel Kant juga ada dua penilaian estetika atau keindahan, yaitu secara universal dan secara subjektif. Jadi secara universal itu mungkin bisa aku kasih contoh, yaitu misal di depan kita ada apel, terus itu masih utuh, ya kita pasti menilai apel tersebut wah masih bagus, masih utuh, masih perfect gitu kan. Dan itu bisa dibilang penilaian secara universal karena semua orang pasti ngerasakan hal yang seperti itu juga. Kayak ya emang kalau apel yang utuh itu ya apel yang masih bagus gitu kan. Ya penilaian orang pasti kayak gitu. Nah, kalau penilaian subjektif, kita bisa ambil contoh ya mungkin misal apelnya itu udah tergigit atau ya misal ekstrimnya terkena panah gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian orang bakal melihat apel tersebut kayak, oh ini udah nggak sempurna nih, udah ketusuk sama panah, udah nggak bisa dimakan, udah terkontaminasi sama karat gitu kan. Nah, tapi bagi sebagian orang, mungkin ada yang memiliki pandangan, wah ini ada story-nya nih di balik tertusuk panah ini. Mungkin karena ini dipakai buat sulap mungkin ya, yang apel di atas kepala. Terus kayak, wah ini bisa nih kita pajang di rumah, kita awetkan gitu kan. Ada yang berpikiran seperti itu mungkin ya ekstrimnya. Nah itu adalah penilaian secara subjektif karena ya nggak semua orang pasti kepikiran hal tersebut kan. Nggak mungkin orang kepikiran, wah ini mikirin, oh ini bagus gini kita pajang di rumah. Mungkin ada kepentingan lain dari orang tersebut. Aku nggak bakal nyimpen ini di rumah, ini sampah gitu ya. Ada yang berpikiran seperti itu kan. Ya beda-beda penilaian orang gitu. Ya itu bisa disebut subjektif. Nah jadi di dalam video ini aku bakal ngebahas tentang IM, ya in-ear monitor. Kenapa aku bakal ngebahas lebih dalam tentang IM secara estetika? Karena menurutku ya ini agak menarik gitu, gimana dia punya bentuk yang dipikirkan, gimana dia juga punya desain selain visual, yaitu ergonomis, dan mereka juga memikirkan gimana tuning suaranya juga gitu. Jadi ya banyak indera yang dipakai gitu, atau ya stimulus sensorik yang dipakai di sini. Mungkin pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu apa itu IM. Jadi IM itu adalah sebuah perangkat audio yang langsung dipakai di telinga ya buat ngedengerin musik, buat kalau misal spesifiknya ya dulu malah dipakai hanya untuk musisi buat ngedengerin metronom biar ya bisa pas gitu kan dia main musiknya, atau dipakai buat para audiophile gitu-gitulah. Nah, jadi kenapa sih aku bisa tertarik buat ngebahas ini lebih dalam secara estetika? Karena ya itu tadi, seperti yang aku bilang tadi, menurutku
desain IM itu sangat dipikirkan secara ergonomis, secara visual dan secara harmoni, gimana suaranya bagus gitu kan. Ya bisa aku bedah sedikit, mungkin kayak misal ini desainnya dari Moondrop Q2, mungkin aku kasih juga fotonya di sini. Jadi mereka secara visual memikirkan ya desainnya juga, gimana hal tersebut bikin IM ini jadi kayak eksklusif gitu kan. Aku lihatnya kayak desainnya keren aja gitu kan, terbuat dari besi gitu, jadi kayak makin premium. Nah terus mereka juga memikirkan gimana IM ini nyaman gitu di telinga. Kayak misalkan ini sebenarnya semua IM juga menggunakan desain kayak gini. Jadi mereka membuat moldingan dari bentuk bukan moldingan, sorry. Jadi mereka bikin bentuk menyerupai anatomi bentuk di telinga. Jadinya ya bikin kita nyaman kalau pakai IM ini gitu kan. Jadi bukan IM ini doang, tapi ya semua IM memikirkan hal tersebut dan bentuk-bentuknya kayak seperti ini. Ini juga ya mungkin aku kasih lah itunya, foto-fotonya juga kan, biar bisa lebih detail. Kalau kayak gini doang kan aku nunjukkan nggak bakal kelihatan gitu kan. Ya dari bentuknya secara kenyamanan ini ya nyaman banget karena mereka ngikutin anatomi bentuk telinga kan. Terus juga mereka menggunakan ear hook, jadi kayak kalau dipasang nggak bakal jatuh, mau dipakai buat lari-larian gitu kan, terguncang-guncang nggak bakal jatuh gitu. Ya mereka sangat memikirkan desain itu dari kenyamanan dan fungsinya. Nah terus juga di dalam IM tersebut ada driver dan itu dituning biar gimana suaranya bagus. Ya itu bisa dibilang sebuah desain juga kan, gimana ya ada banyak tipe-tipenya juga kan dari suara IM tersebut, gimana ada yang senang bass, ada yang senang vokal, ada yang senang treble doang. Ya itu jadinya masuk sama prinsipnya Immanuel Kant, gimana benda ini bisa dinilai secara universal, yaitu kayak orang yang cuma mau dengerin suara jernih doang gitu kan. Oh aku mau beli headset tapi suaranya bagus gitu kan, ya udah asal beli aja, yang penting harganya mahal dan ya bisa bersuara gitu kan. Ya orang ada yang nggak mikirin sedalam itu, tapi ada juga yang penilaian subjektif, gimana orang bisa memahami bagaimana bassnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau ya treble-nya terlalu tinggi terlalu rendah, dan itu ada grafiknya. Ya mungkin aku bisa kasih beberapa contoh grafik yang buat contoh aja gitu kan, gimana suara ini dituning, dan itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang jadi pilihan, dan itu bisa dipilih secara subjektif bagi beberapa orang yang sukanya gimana gitu kan, dan itu masuk sama prinsip atau pendapatnya Immanuel Kant tentang estetika. Ya mungkin pertama-tama aku bakal ngebahas IM ini secara prinsip estetika terapannya Paul Hackert ya. Nah jadi di prinsip ini menyebutkan bahwa objek yang terlalu asing akan ditolak karena membingungkan gitu. Terus di sini juga menyebutkan bahwa objek yang terlalu umum tidak menarik karena membosankan. Nah jadi desain yang ideal menurut prinsip ini, atau yang estetik menurut prinsip ini adalah desain yang berada di tengah-tengahnya gitu. Nggak terlalu asing tapi juga nggak sampai terlalu umum gitu. Jadi cukup inovatif tapi tetap dikenali. Ya mungkin kayak IM ini dari secara desain dia agak beda lah dari headset biasanya gitu kan. Kayak ya siapa yang nggak aneh gitu kan sama bentuk yang kayak gini, gimana cara masangnya gitu kan. Tapi orang agak familiar juga karena bentuknya masih mirip sama earphone atau kayak headset lain gitu, headphone yang nutup telinga gitu, kayak oh ini dipakainya di telinga nih gitu, ya masih dikenali sama orang gitu kan. Ya dari secara desain masih diterima sama orang dan nggak ngebosenin gitu. Nah di prinsip berikutnya ada Maya atau Most Advanced Yet Acceptable, itu dimana desain ini canggih gitu kan. Ya kalau di IM sendiri desain ini ya canggih banget lah bisa dibilang. Mereka
memikirkan dari visual, memikirkan dari ergonomis, kenyamanan gitu, dan mikirin gimana harmoninya nyaman gitu kan, bisa didengar sama telinga gitu kan, ya mikirin semua sensor lah di dalam benda sekecil ini gitu kan. Ya, hal tersebut canggih, tapi masih bisa diterima oleh ya pengguna secara psikologis gitu kan. Ya, itu yang bikin desain IM itu bertahan selama bertahun-tahun gitu kan. Terus di prinsip berikutnya ada unity in variety atau kesatuan dalam keragaman. Jadi IM sendiri kan nggak mungkin kan desainnya ini doang, ya. Dan ya nggak mungkin produsen mau menjiplak satu desain IM doang. Jadi ada banyak produsen dan mereka punya desain-desainnya masing-masing gitu kan. Tapi masih bisa dibilang kita kalau ngelihat desain tersebut, wah ini IM gitu ya. Bisa dibilang itu masih dalam satu kesatuan desain IM gitu kan. Dan walaupun satu produsen pun mereka kadang punya banyak banget desain-desain buat IM. Ada yang transparan, ada yang memperlihatkan bagaimana dalam IM ini mesin-mesinnya gitu kan. Ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari carbon fiber, akrilik ya. Banyak banget, tapi mereka masih dalam kesatuan desain masih bisa diterima sama orang gitu kan. Nah, karena banyaknya desain tersebut dan masih dalam satu kesatuan, jadi desain-desain di IM ini ya jadinya nggak ngebosenin gitu. Ada aja gitu tiap tahun atau tiap bulan gitu kan ada produsen yang ngebikin IM ini gitu kan. Terus prinsip berikutnya ada optimal stimulation atau rangsangan sensorik yang seimbang gitu. Nah di IM sendiri mereka membuat desain dari suara, dari kenyamanan, atau dari visual. Ya udah aku jelasin sih tadi ya, tapi karena ini ada prinsip ini, jadi aku jelasin lebih dalam mungkin. Ya dari desain sendiri, dari bentuk. Mereka kan tadi aku bilang bentuknya ngikutin anatomi telinga gitu kan. Mereka mikirin bagaimana kenyamanan saat dipakai. Itu adalah salah satu dari sensor kita juga kan merasakan benda ini. Terus dari visual juga ya itu menstimulus atau ya memberikan stimulasi ke mata kita bahwa oh ini indah gitu secara visual. Terus juga secara audio mungkin, secara auditory atau apalah itu sebutannya. Ya, secara suara, dari tuning, dari teknikalitas suara, itu sangat diperhatikan gimana suaranya bisa jernih, gimana suaranya ngebass, bassnya nonjok lah, atau treble-nya nggak terlalu nusuk sama telinga gitu ya. Semua itu dipikirkan dalam benda ini dan itu menstimulasi secara seimbang sensor-sensor di dalam diri kita gitu kan ya. Itu sangat indah gitu menurut prinsip ini. Selanjutnya aku bakal ngejelasin bagaimana mungkin perspektif filsuf filosofi estetika dalam IM ini. Nah, bagi Plato sendiri, keindahan sejati itu ada di dunia ide doang gitu kan. Jadi apa yang ada di dunia ini yang dibikin sama manusia itu sebenarnya hanya tiruan dari hal atau keindahan yang sempurna di dalam dunia ide gitu. Ya mungkin dari pandangan Plato sendiri, IM ini adalah suatu benda yang mungkin estetik, karena dia mengikuti bentuk sempurna dari telinga manusia gitu kan. Ya mereka pakai referensi bentuk telinga manusia gitu. Ya bisa dibilang itu adalah bentuk tiruan dari bentuk ideal telinga kita. Ya kalau aku sendiri mandangnya itu adalah suatu hal yang inovatif. Gimana mereka menggunakan hal-hal yang ada di badan kita gitu kan, kayak telinga. Mereka memikirkan gimana benda ini bisa nyaman di telinga. Oh berarti kita harus ngikutin bentuk telinga nih biar nyaman gitu kan. Ya menurutku ini sangat inovatif. Terus ada Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa keindahan muncul dari proporsi, keteraturan, dan kesesuaian fungsi. Nah dari pandangan Aristoteles ini menurutku juga agak nyambung sama desainnya
IM ini dia bisa dibilang estetik karena bentuknya sendiri pasti sudah diperhitungkan, dan ya bisa dibilang juga yang mengikuti anatomi telinga itu tadi adalah sebuah perhitungan dari banyak hal gitu biar nyaman di telinga kan. Dan bentuk IM ini sendiri emang ngikutin bentuk telinga, tapi dia nggak plek ketiplek ngikutin bentuk telinga, tapi dia juga mikirin gimana bentuk ini nyaman di semua telinga orang gitu. Dia nggak langsung menyetak atau ya menjiplak dari telinga satu orang, dan ya kalau misal dia menggunakan cara tersebut malah ya di semua telinga orang mungkin nggak bakal nyaman karena itu cuma nyaman di satu telinga doang, ngikutin satu telinga kan. Nah, tapi di desain IM ini dia ya memikirkan gimana memperhitungkan juga gimana desain IM ini bisa nyaman di semua orang. Ya mungkin nggak semua orang, mungkin ada beberapa yang nggak nyaman, tapi ya setidaknya mereka mengusahakan buat desain ini nyaman di telinga orang gitu kan. Terus selanjutnya ada pandangannya Immanuel Kant. Kant memandang keindahan sebagai pengalaman rasa yang bebas dari kepentingan, disinterested pleasure. Dan mungkin aku ada menambahkan juga dari pandangannya Immanuel Kant, yaitu universal dan subjektivitas. Gimana IM ini ya masih nyambung sama pandangannya yang pertama tadi kan, disinterested. Jadi di IM sendiri kan udah aku bilang banyak banget tipe-tipe dan desain-desainnya. Ya kita bisa milih sendiri kita nyamannya gimana gitu kan. Ya itu adalah sebuah desain atau ya itu didesain biar orang bisa memilih secara subjektif dari diri mereka sendiri nyamannya gimana gitu kan. Ya itu masuk sama pandangannya Immanuel Kant. Dan secara universal juga kan mungkin ada orang yang ngebeli IM karena ya pengen denger musik aja, perlu sebuah perangkat audio yang bisa didengarkan dan nyaman aja gitu kan. Tapi ya mereka mungkin nggak memperhitungkan banyak hal, jadi ya bisa dibilang itu suatu pandangan atau penilaian desain yang universal juga ada di dalam IM ini gitu. Ya, dan beberapa orang juga kan memilih IM itu dari saran-saran orang. Dan ya biasanya ya aku sendiri nggak pernah sama sekali datang langsung ke tokonya dan nyoba yang mana yang enak gitu kan suara IM tersebut, tapi aku cuma tahu dari YouTube kayak wah ini suaranya bassnya lebih bagus gitu daripada daripada IM yang di harganya gitu kan. Ya aku membandingkan dari beberapa reviewer dan ya aku menemukan pendapatku sendiri kayaknya oh ini emang bagus gitu kan. Ya jadi dari review-review itu bisa dibilang aku nggak tahu ini bakal gimana datangnya, aku nggak tahu ini apakah aku bakal suka atau gimana. Ya bisa dibilang itu adalah prinsip ini, yaitu disinterested pleasure, gimana ya aku beli barang menurut pendapat orang lain dan aku waktu udah nyoba oh iya enak ya gitu. Jadi ya ini menurutku indah karena aku pertamanya nggak tahu dan habis itu aku jadi tahu gitu kan. Nah jadi kesimpulan dari semua ini, jadi IM menurutku adalah sebuah perangkat audio yang didesain secara kompleks yang menghasilkan desain yang estetik gitu. Entah itu dari secara visual atau dari ergonomis atau dari suaranya, harmoninya gitu. Mereka sangat memikirkan itu. Ya, semua sensor yang kita punya itu dikasih stimulus yang nyaman gitu dia, dan bikin kita happy, mungkin bisa mendapatkan hal yang nyaman, bisa mendapatkan yang bagus gitu kan. Ya, itu kesimpulan dari aku, IM adalah benda yang estetik secara kompleks juga. Ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video ini. Ya, deadline-nya bentar lagi. Sebenarnya video yang ku bikin udah selesai dari kemarin, tapi waktu ku preview ternyata itu aku cuma bahas tentang IM. Gak cuma sih, ya videonya lama lagi, sekitar 30 menit. Ya, dan ini adalah video
penyempurnaan dari video sebelumnya. Ya, terima kasih udah nonton. Mungkin bisa di subscribe atau bisa di komen di bawah. Mungkin aku ada kesalahan, ya bisa dibenerin lah di komen. Jangan marah-marah gitu. Ya, oke. Kayaknya aku perkenalan tadi udah lengkap ya. Ya, baik. Ya, gitulah. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga buat Pak Tri mungkin yang udah nonton sampai akhir. Maaf mulutnya agak belibet kan. Ya, begitulah. Oke, terima kasih. Dadah.